Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Dwi Masmira Ratnakumalayanti. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas proses P2P atau Procure to Pay pada UDU 16. Nah, sebelumnya, kalian penasaran kan apa itu P2P? P2P merupakan proses pembelian hingga pembayaran yang umum terjadi dalam suatu kegiatan usaha, di mana siklus ini itu kita jumpai dalam transaksi B2B atau business to business, di mana pembelian dan pembayaran barang atau jasa dilakukan dalam jumlah besar. Biasanya yang melakukan P2P sendiri adalah perusahaan-perusahaan besar yang akan melakukan pembelian dalam jumlah besar seperti PT, CV, dan juga lain-lain. Nah, apa aja sih proses yang ada di dalam P2P ini? Yang pertama, kita akan membuat RFQ atau Request for Quotation. Lalu yang kedua ada proses PO, Purchase Order, di mana kita membeli produknya. Lalu yang ketiga tentu saja kita akan menerima barang tersebut setelah memesannya, yang bisa disebut dengan receive. Lalu yang keempat kita akan membuat bill untuk ke vendor atau pihak ketiganya. Lalu yang terakhir, yang kelima, ada proses tentu saja pembayaran atau payment yang akan dilakukan dan diberikan kepada pihak terkait. Nah, study case yang saya bawakan kali ini adalah dari PT Kahyangan Jewel Balindo Terbuka. Kahyangan merupakan perusahaan yang berdiri sejak tahun 1974 yang berlokasi di Bali, Indonesia. Kahyangan sendiri menawarkan produk perhiasan dengan bahan dasar emas dan juga perak. Kahyangan Jewelry sangat terkenal karena memiliki kualitas bahan dan juga barang yang sangat bagus dengan komposisi 92,5% emas 22 karat untuk barang emasnya dan juga 92,5% perak untuk barang peraknya. Karena Kahyangan Jewelry sendiri memiliki banyak sekali pelanggan dan juga langganan yang sudah setia yang akan datang ke store setiap harinya, maka Kahyangan akan menambah stok beberapa barang perak dan emasnya dan membutuhkan banyak tempat untuk memajang barang tersebut. Selain itu, Kahyangan memerlukan kursi dan meja sebagai tempat untuk pelanggan menikmati perbelanjaan mereka sembari memilih produk dari Kahyangan. Oleh sebab itu, Kahyangan membutuhkan perlengkapan yang dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, kami memerlukan 50 rak kaca untuk produk-produk baru yang akan dipajang dengan harga 15 juta per item. Lalu kita memerlukan 30 meja untuk meletakkan barang-barang milik tamu atau pelanggan saat memilih produk dengan harga 400.000 per item. Dan yang terakhir ada 30 kursi sebagai tempat untuk tamu bersantai sambil memilih produk dengan harga 350.000 per item. Nah, untuk pembelian perlengkapan baru ini, Kahyangan sudah menyiapkan anggaran dan bekerja dengan pihak divisi atau departemen terkait agar pembelian perlengkapan baru ini dapat berjalan lancar dari tahap awal hingga akhir. Nah, PT Kahyangan Jewel Balindo Tbk diwajibkan dan akan membayar seluruh produk yang dibeli dari pihak PT Deko Edik dengan sistem pembayaran debit. Dalam proses ini, Kahyangan bekerja sama dengan 3 departemen terkait, yakni pada bagian finance yang akan dipegang oleh A8 Joro, yang kedua ada purchase atau pembelian yang akan dipegang oleh Azana Saliha, dan warehouse untuk penerimaan barang yang akan dipegang oleh Marshall Lenetea. Ketiga, departemen ini akan bekerja sama dalam proses pembelian produk hingga selesai. Baik, setelah itu langsung saja kita login ke UDU administrator milik kita. Lalu setelah berhasil login, hal pertama yang kita lakukan, kita akan mengaktifasi developer mode. Dengan cara, pertama kita pilih pada kotak kiri di atas, kita klik, lalu kita ke bagian settings, lalu kita scroll ke bawah, dan kita akan menemukan activate the developer mode. Kita klik. Jika sudah berhasil, kita akan mendapatkan tampilan kumbang seperti ini. Ini menandakan bahwa developer mode sudah berhasil diaktifkan. Lalu setelah itu kita ke bagian apps. Kita akan mengactivate 3 aplikasi sesuai dengan study case yang kita buat. Yang pertama ada purchase, yang kedua ada inventory, dan yang ketiga ada invoicing. Setelah kita berhasil mengaktifate ketiga app ini, kita pergi ke settings lagi. Lalu kita klik user dan companies, kita klik users. Nah, di sini kita akan membuat users baru sesuai dengan role yang dipegang oleh masing-masing orang. Yang pertama ada role finance,
Nah, karena role finance dipegang oleh Adele, maka saya menamainya dengan Adele dengan email address revavidela.finance@gmail.com. Pada bagian finance ini, yang diaktifkan hanya bagian invoicing sebagai billing administrator, dan yang terakhir dan yang lainnya itu dikosongkan. Setelah itu, kita memilih bagian action, lalu kita change password. Kita memilih password baru sesuai dengan yang kita inginkan, lalu kita klik change password. Selanjutnya, pada bagian purchase, karena dipegang oleh Ashel, maka saya menamainya dengan Ashel dengan email address ashel.purchase@gmail.com. Pada bagian purchase ini, kita hanya mengaktifkan pada bagian purchase sebagai administrator dan yang lainnya dinonaktifkan. Setelah itu, kita seperti biasa kita ke action, lalu kita change password. Kita mengganti dengan password baru, setelah itu kita change password. Dan yang terakhir ada bagian warehouse yang dipegang oleh Marsha, maka saya menamainya dengan Marsha dengan email address matcha.warehouse@gmail.com. Pada bagian warehouse ini yang diaktifkan hanya pada mode inventory sebagai administrator, dan yang lainnya itu dinonaktifkan. Selanjutnya seperti biasa kita pergi ke action, lalu kita pilih change password. Kita add new password sesuai dengan yang kita inginkan, lalu change password. Nah, jika seluruh user sudah berhasil dibuat, maka akan ada 3 di sini. Yang pertama ada Adele dengan revavidela.finance@gmail.com sebagai finance, lalu ada Ashel di ashel.purchase@gmail.com sebagai purchase atau pembelian, dan yang terakhir ada Marsha di matcha.warehouse@gmail.com sebagai receive atau penerimaan barang. Nah, setelah berhasil terbuat, maka hal pertama yang kita lakukan, kita log out, lalu kita masuk ke bagian purchase atau pembelian. Kita memasukkan emailnya, lalu kita memasukkan passwordnya. Nah, setelah berhasil login ke bagian purchase yaitu Ashel, kita pergi ke bagian kotak ini, lalu kita ke purchase. Nah, kita akan membuat request for quotation, kita klik new, lalu kita akan membuat kita akan mengirimkannya kepada vendor yang kita pilih dan sesuai dengan study case yang dibuat, yaitu Deco Edit. Nah, produk yang kita perlukan itu ada 3. Maka yang pertama kita akan membuat rak kaca. Nah, rak kaca ini kita memerlukannya sebanyak 50 item dengan harga 15 juta. Ya kan di sini ya kan kita isikan 15 juta. Nah, pada bagian tax atau pajaknya kita kosongkan saja. Lalu yang kedua kita akan membeli meja sebanyak 30 biji dengan harga yaitu 400.000. Sama di sini pajaknya kita hilangkan. Lalu yang terakhir kita akan membeli kursi sebanyak 30 buah sama seperti jumlah meja. Nah, untuk harga dari kursi sendiri itu 350.000, dan pada bagian pajak kita hilangkan. Nah, setelah kita meng-add produk ini, kita akan send by email. Kita klik send by email. Lalu
resipnya itu kita kirim ke vendor kita, yaitu Deco Edik. Dan jika ingin mengecek RFQ atau request for quotation-nya, kita bisa klik PDF pada layar berikut. Jika sudah, kita klik send. Nah, jika sudah klik send, maka kita melanjutkannya dengan confirm order. Nah, jika sudah seperti itu, maka purchase ordernya akan berubah menjadi nomor pesanan kita, yaitu P00002. Dan pada bagian ini, yaitu RFQ-nya itu terkirim dan menjadi purchase order. Statusnya sudah berubah. Yang pertama RFQ menjadi RFQ send, yang kedua RFQ send menjadi purchase order yang dilakukan oleh bagian purchase, yaitu Ashell. Nah, setelah berhasil untuk purchase order, kita tentu saja akan menunggu barang tersebut hingga sampai ke warehouse kita. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuka tab baru menggunakan incognito Windows. Kita login. Ya, yang kita login di sini tentu saja adalah pada bagian warehouse yang dipegang oleh Marsha. Kita login. Nah, jika sudah berhasil untuk login, kita ke bagian kotak kiri atas, kita ke bagian inventory. Dan di sini ada one to process, kita klik. Dan di sini sudah ada pembelian kita dengan nomor P00002, kita klik. Nah, di sini kita sudah ada pesanan yang dipesan, permintaan, dan juga yang sudah diterima. Jika kita sudah menerima rak kaca sebanyak 50, maka kita akan menulisnya dengan 50. Lalu pada bagian meja kita sudah menerima 50, maka kita mengisinya. Kita sudah menerima 30, maka kita mengisikannya dengan 30. Dan yang terakhir ada kursi, karena kita sudah menerimanya sebanyak 30, maka kita memilih mengetiknya 30 sesuai dengan yang diterima. Setelah sudah seperti ini, kita klik validate. Nah, jika kita sudah memvalidasi jumlah barang yang diterima di warehouse, langkah selanjutnya kita akan membuat vendor bills atau resip yang akan nantinya digunakan untuk membayar. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus pindah ke Windows yang pada bagian purchase tadi. Nah, jika kita sudah mengisikan jumlah barang yang diterima pada warehouse, selanjutnya kita akan membuat vendor bills yang nantinya akan digunakan untuk membayar produk ini. Bagaimana caranya? Yang pertama itu kita akan kembali ke tab awal, yaitu ke bagian purchase. Di sini akan ada create bill. Kita akan memilih create bill di sini. Nah, di sini ada tulisan this vendor bill has been created from P00002, yang berarti vendor bill telah berhasil dibuat dengan nomor bill 2023 10 Di sini menandakan bahwa bill sudah berhasil dibuat. Lalu kita akan klik confirm. Billnya sebelumnya kita akan memilih tanggal, yaitu tanggal hari ini, yaitu 1 Oktober 2023. Lalu kita klik confirm. Nah, di sini akan terlihat post. Lalu selanjutnya kita akan membayar. Bagaimana cara kita membayar? Kita akan membuka akun finance pada tab lain, yaitu saya akan menggunakan Microsoft Edge. Saya akan login kembali dengan menggunakan akun dari finance, yaitu Reva Fidela
dot revavidala.finance@gmail.com dengan password. Kita login. Nah, di sini kita telah berhasil masuk ke bagian finance. Nah, selanjutnya kita memilih kotak ini, lalu kita ke invoicing. Lalu kita ke bagian vendors, lalu kita ke bagian bills. Nah, di sini akan terdapat bill yang tadi sudah kita buat dan berapa yang harus kita bayarkan. Nah, di sini kita klik saja. Nah, ini ada nomor bill kita, yaitu bill 2023-10-0001, dimana ini berasal dari akun Purcase Ashell yang mengirimkan bill ini dari vendor Deco Edict dan dikirimkan kepada finance, yaitu Adele, untuk membayar. Nah, di sini kita sudah memasukkan bill date tanggal 1 Oktober 2023 dengan jumlah produk tertera dengan harga sebesar 75.500.000 rupiah. Lalu kita lanjutkan dengan register payment. Nah, sesuai dengan sedikit tadi, saya akan membayar menggunakan debit. Jadi kita memilih bank, lalu metodenya manual, lalu jumlahnya 75.022.500.000 rupiah, payment date-nya tanggal 1 Oktober 2023, nomor bill-nya 00 bill 2023 10.0001. Kita create payment. Nah, di sini ada tulisan paid yang menandakan bahwa produk ini sudah berhasil untuk dibayar. Nah, maka selesai sudah proses dari P2P ini dari tahap awal sampai akhir pembayaran. Nah, begitu rangkaian jika kita sebagai perusahaan akan membeli sesuatu menggunakan P2P dengan jumlah besar, maka ini adalah langkah-langkah yang akan kita gunakan jika kita menggunakan Odoo. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.